Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Ayu Lestari dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada smartphone Oppo. Studi kasus di toko Telering Ketanggungan. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah di era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi dan telekomunikasi telah berkembang tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Salah satu jenis komunikasi yang terus berkembang adalah telepon seluler. Sebelumnya, ponsel hanya digunakan untuk pertukaran suara dan pesan, namun seiring berjalannya waktu, mereka berkembang menjadi ponsel pintar yang juga dikenal sebagai smartphone. Dengan meningkatnya penjualan smartphone, pengusaha harus berjuang untuk memenuhi tuntutan dan keinginan konsumen dan mempertahankan dominasi pangsa pasar mereka. Dengan menganalisis harga, promosi, dan kualitas produk, tentunya itu akan mempermudah para pengusaha untuk mengetahui minat beli konsumen pada produk smartphone Oppo, serta memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada produk smartphone Oppo. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, apakah adanya kolerasi antara harga produk dan minat beli terhadap smartphone? Yang kedua, bagaimana promosi memainkan peran dalam mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk smartphone? Yang ketiga, apakah kualitas produk memiliki efek terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone? Yang keempat, bagaimana dampak bersama dari harga, promosi, dan kualitas produk mempengaruhi minat beli konsumen pada produk smartphone secara serentak. Landasan teori. Menurut Suhardi et al. 2022, harga yaitu total uang yang diberikan kepada pembeli untuk barang maupun jasa. Penetapan harga yang tepat adalah suatu seni. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya produksi, tujuan keuntungan, dan faktor pasar. Kesalahan dalam penetapan harga dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan perusahaan. Ernawati 2019, esensi dari fungsi promosi dalam pemasaran yang melibatkan upaya untuk membuat produk atau layanan yang kurang dikenal menjadi lebih dikenal oleh publik. Promosi sebagai salah satu elemen yang menentukan keberhasilan kegiatan pemasaran. Memainkan peran yang sangat vital dalam memperkenalkan produk untuk calon konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Novianti dan Sulivio 2021, kualitas produk dikaitkan dengan kemampuan produk untuk memperagakan fungsinya. Ini mencakup sejauh mana produk dapat melakukan tugas atau memberikan manfaat yang diharapkan oleh konsumen. Termasuk juga kemudahan pengoperasian, ketepatan, reliabilitas, durabilitas, reparasi, dan juga atribut produk yang lainnya. Menurut Schiffman dan Canuck 2007, faktor eksternal seperti komunikasi word of mouth, komunikasi dari mulut ke mulut, dapat memiliki dampak signifikan pada minat beli. Kesadaran akan kebutuhan merupakan langkah awal dalam proses keputusan pembelian. Pengenalan produk mencakup 2 aspek penting. Yang pertama, mutu produk dan persepsi harga. Upaya pemasaran, semacam iklan di televisi, media sosial, atau selebaran dapat secara langsung memicu minat beli. Strategi pemasaran yang efektif dapat menarik perhatian konsumen dan membujuk mereka untuk mempertimbangkan pembelian. Metode penelitian ini, yang pertama menggunakan teknik survei, yang kedua gaya penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, populasinya adalah konsumen yang menggunakan produk smartphone Oppo.
Yang keempat, jumlah sampel sebanyak 163 responden yang terdiri dari konsumen produk smartphone Oppo. Proses penelitian dalam studi ini yang pertama, menyebar kuesioner secara online berupa pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti. Yang kedua, pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert 1-10 yang terdiri atas 10 kategori jawaban. Yang ketiga, teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan persamaan Slovin sebagai pendekatan pengumpulan informasi. Yang keempat, pengujian validitas dan reliabilitas, pemeriksaan asumsi klasik seperti pengujian normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, disertai dengan eksplorasi uji hipotesis yang mencakup uji T, uji F, serta analisis koefisien determinasi. Berikut hasil penelitian dalam studi ini, yaitu terdapat gambar tabel 2, hasil uji validitas yang mana hasil uji validitas harga, promosi, kualitas produk, dan minat beli. Setiap item menunjukkan nilai R hitung yang melebihi nilai R tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut layak dan valid untuk digunakan sebagai alat pengukur dalam penelitian ini. Pada tabel 3, hasil uji reliabilitas yang mana terlihat bahwa nilai Cronbach's alpha untuk variabel ini memperoleh nilai yang melebihi batas dasar. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dianggap reliable atau dapat dipercayai. Pada uji normalitas, berdasarkan tabel tersebut, didapatkan nilai assumption to tell. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal. Pada tabel uji T, berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, didapatkan nilai T hitung harga lebih dari T tabel, yaitu 3,773 lebih dari 1,974. Selain itu, didapat nilai signifikansi variabel harga sebesar 0,000, kurang dari nilai signifikansi 0,05. Yang berarti terdapat pengaruh positif variabel harga terhadap minat beli konsumen pada smartphone Oppo di toko Telering Ketanggungan. Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, didapatkan nilai T hitung promosi kurang dari T tabel, yaitu 0,689 kurang dari 1,974. Selain itu, didapat nilai signifikansi variabel promosi sebesar 0,492 lebih dari nilai signifikansi 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh positif variabel promosi terhadap minat beli konsumen pada smartphone Oppo di toko Telering Ketanggungan. Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, didapatkan nilai T hitung kualitas produk lebih dari T tabel, yaitu 4,850 lebih dari 1,974. Selain itu, didapat nilai signifikansi variabel kualitas produk sebesar 0,000 kurang dari nilai signifikansi 0,05, yang berarti terdapat pengaruh positif variabel kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada smartphone Oppo di toko Telering Ketanggungan. Pada tabel uji F, berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebanyak 0,00, lebih kecil dengan nilai signifikansi 0,05. Selanjutnya, F hitung mencapai 78,685, yang melebihi nilai F tabel 2,66. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel harga, promosi, kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone Oppo di toko Telering Ketanggungan. Sehingga hal ini berarti bahwa variabel minat beli konsumen dapat dijelaskan secara signifikan oleh harga, promosi, dan kualitas produk.
Pada uji regresi linear berganda, dari hasil uji analisis regresi berganda, dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh variabel harga, promosi, kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Hasil persamaan regresi berganda dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta sebesar alfa sama dengan min 4,561 menunjukkan angka negatif yang berarti tanpa adanya pengaruh variabel harga, promosi, dan kualitas produk, maka variabel minat beli konsumen akan mengalami penurunan sebesar 4,561. Yang kedua, nilai koefisien harga sebesar beta 1 sama dengan 0,377 menunjukkan angka positif. Artinya apabila harga meningkat sebesar 1 satuan, maka minat beli konsumen pada smartphone Oppo akan meningkat sebesar 0,377 dan berlaku juga sebaliknya. Nilai koefisien promosi sebesar beta 2 0,082 menunjukkan angka positif. Artinya apabila promosi meningkat sebesar 1 satuan, maka minat beli konsumen pada smartphone Oppo akan meningkat sebesar 0,082 dan berlaku juga sebaliknya. Yang keempat, nilai koefisien kualitas produk sebesar beta 3 sama dengan 0,582 menunjukkan angka positif. Artinya apabila kualitas produk meningkat sebesar 1 satuan, maka minat beli konsumen pada smartphone Oppo akan meningkat sebesar 0,8582 dan berlaku juga sebaliknya. Pengujian terakhir yaitu uji determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,593 atau 59,3%. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 59,3%, sedangkan sisanya sebesar 40,7% atau 1 sampai 0,593 dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian ini. Besaran pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada smartphone Oppo di toko Telering Ketanggungan yaitu 59,3%. Dengan demikian, dapat diuraikan bahwa variabel harga, promosi, dan kualitas produk memiliki dampak bersama secara bersamaan terhadap minat beli. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa harga dan kualitas produk memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi minat beli terkait pembelian produk smartphone merek Oppo. Para konsumen percaya bahwa harga dan kualitas produk smartphone Oppo lebih baik dibandingkan dengan produk smartphone lainnya. Selain itu, promosi yang menarik juga menjadikan produk smartphone Oppo lebih dikenal masyarakat luas. Jadi, saran dari penelitian ini sebaiknya dalam menarik konsumen agar bisa membeli produk smartphone Oppo, maka kita harus mengenali dahulu keinginan konsumen. Salah satunya dengan adanya harga yang terjangkau, juga kualitas produk yang lengkap. Dengan begitu, minat beli konsumen dapat meningkat lebih pesat. Sekian pembahasan saya mengenai pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada smartphone Oppo. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.